Mereka itu nggak ngerti. Walaupun mereka ambil istilah-istilah, tapi mereka nggak ngerti itu. Tanya aja, Isa itu artinya apa? Pasti mereka pusing. Saya pernah mengutarakan istilah teori atau teologi maling. Kalau teman-teman masih ingat, istilah teori teologi maling. Jadi agama Islam itu seringkali mencuri istilah-istilah yang ada dalam Islam, yang ada dalam Kristen dan Yahudi. Ada buku khusus yang membahas itu, ya, apa yang Muhammad curi dari Yahudi, yang ditulis oleh Abraham Geiger. Judul bukunya itu dalam bahasa Jerman, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu kira-kira What Muhammad Stolen. Apa yang Muhammad curi. Apa yang Muhammad sudah curi dari Yahudi. Ada itu istilah-istilah itu. Banyak sekali. Dicuri, dimasukkan dalam Al-Quran, tapi nggak ngerti artinya apa. Salah satunya adalah Al-Masih. Nah, makanya orang Islam kalau ditanya apa arti Al-Masih, mereka akan ngarang bebas tuh. Ngarang. Al-Masih itu artinya tukang obat. Al-Masih itu artinya tukang urut. Ya karena memang nyolong gimana. Istilah-istilah tersebut dicolong dari agama lain. Kalau nggak percaya naik ke sini. Coba, apa arti Al-Masih? Kita ini zaman sekarang ini teman-teman, zaman internet. Ya, zaman kita ini udah nggak bisa bohong-bohong lagi. Kalau dulu kau bisa ditipu-tipu sama ulamamu, Al-Masih itu artinya adalah mengusap. Mengusap. Ayo silakan coba naik ke sini. Dari mulai nama, ya, Isa. Coba apa arti Isa? Kita tahu teman-teman, orang-orang zaman dulu itu kalau ngasih nama seperti orang Batak Karo. Tahu Batak Karo? Orang Batak Karo itu kalau ngasih nama itu langsung artinya. Iya. Loh, tak percaya. Coba kamu, kalau kalian suku Karo, tanya kepada orang-orang Karo yang lama-lama, yang dulu-dulu. Pasti nama-namanya gitu-gitu. Namanya ada, wah lucu-lucu lah. Pokoknya namanya itu ada artinya. Lo nggak percaya? Tanya aja kalau nggak percaya. Seperti juga nama-nama orang-orang dulu juga di suku-suku lain. Orang Batak juga begitu. Binsar. Ada artinya itu. Iya. Binsar. Artinya itu maksudnya terbit begitu. Bersinar. Itu artinya, ada artinya. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka memberi nama itu ada artinya. Yeshua, ada artinya. Yahweh menyelamatkan, itu artinya. Nah, dicolong sama agama Islam jadi Isa. Sekarang tanya sama orang Islam, apa arti Isa? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Mana tahu mereka. Karena istilah-istilah tersebut memang bukan berasal dari agama Arab, dari bahasa Arab. Begitu juga kata Hamasyah. Muncul di Quran jadi Al-Masih. Tanya apa Al-Masih artinya? Mumet mereka pasti nggak ngerti. Nah, jangan kejang. Naik, patahkan argumen saya. Kalau kau bisa, lompat saya dari Monas. Ya. Kita kasih naik. Coba kita kasih masuk dulu ya yang Islam ya. Ini kita akhirnya jadi diskusi teman-teman. Padahal tadi sudah saya bilang kita nggak diskusi loh hari ini. Coba kita kasih naik ada sebentar ya. MD Sakib Ali. Coba. Semoga dia Islam yang cerdas. Ya, MD Sakib Ali. Muslim, Bang? Halo. Muslim. Selamat malam.
Selamat malam. Oh ya, perempuan. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Iya. Bang Edi, saya mau tanya sebentar, boleh nggak? Tanya Boleh, aja. tapi nyala kamera dulu. Wajib menyalakan kamera di sini. Itu Bang Edi suruh tobat sama bapaknya loh. Suruh nyalakan kamera. Gini loh. Suruh Kamera tobat, kata nyalain bapak sama anaknya sama kamera istrinya tuh nunggu. kamera Iya, nyalain lagi nunggu. kamera nyalain dulu. Lagi nunggu di kampung tuh istrinya sama anak. Kamera nyala dulu. Nanti kalau kamera sudah nyala, silakan ngomong. Anak istrimu menunggu di kampung bla bla bla. Silakan. Silakan. Iya, jawab dulu. Jawab dulu lah. Nih, Itu ada saya kasih videonya. hadiah. Saya kasih hadiah. Ah, itu hadiahnya itu. Nah, itu hadiahnya. Patahkan argumen saya coba ya. Naik kemari bilang Islam adalah agama yang sempurna. Saking sempurnanya orang Islam tidak memerlukan kitab lain untuk menjelaskan Quran. Coba. Nah, mana kau sanggup? Silakan. Coba buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak nyolong istilah-istilah dalam agama Yahudi maupun Kristen. Abraham Geiger dalam bukunya apa saja yang Muhammad curi dari Yahudi itu tidak-tidaknya melistkan ada kurang lebih 30 list kosakata yang dicuri dan masuk ke dalam Al-Quran. Sampai sekarang orang Islam nggak tahu itu apa. Nah, iya. Coba. Tabut. Apa itu tabut? Mumet kau orang di mumet. Ya. Kemudian mana? Coba. Orang Islam mana tahu mana itu apa? Jadi teman-teman biar saya kasih tahu ya. Dulu orang Israel itu diberikan oleh Tuhan roti. Nah, roti itu dari mana? Bukan seperti roti yang kita beli di pasar gitu. Gini, rotinya begini. Jadi pada waktu itu muncullah embun, begitu embun, ya kan? Embun itu akhirnya mengeras begitu, dan akhirnya jadi seperti keras dan itu bisa diini sama orang-orang Israel. Nah, karena orang Israel itu bingung itu apa, mereka bilang mana itu artinya apa ini gitu, apa ini? Jadi dalam bahasa Ibrani ya, man itu artinya apa? Mana? Apa ini? Jadi itu sebenarnya tanda tanya itu. Jadi karena mereka nggak tahu itu apa, mereka sebutlah itu apa ini. Sama dengan cerita ombus kalau orang Batak. Gini ya, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman main ya ke suatu tempat, saya pernah itu ada sepedanya begitu ya. Nah itu, jadi ada roti. Nah, roti ini sering dijual oleh penjual dalam keadaan panas. Begitu. Dijual itu kepada inang-inang yang lagi kerja di pasar. Orang Batak itu inang-inang tuh pekerja keras ya. Nah, karena dijual dalam keadaan panas, roti itu ditiup. Orang Batak tiup itu embus. Makanya dikasih nama roti itu namanya roti ombus. Nah, begitu juga orang Israel ketika mereka diberikan oleh Tuhan roti itu, mereka tidak tahu itu namanya apa. Makanya mereka sebut apa ini. Nah, apa ini dalam bahasa mereka disebut mana. Nah, sama orang Islam diambil istilah mana itu. Katanya Tuhan memberikan roti mana. Tuhan tidak pernah ngasih nama itu roti mana. Yang ngasih nama mana itu adalah orang Israel. Sedangkan Tuhan mengatakannya, aku akan memberikan roti yang dikasih. Lalu orang Israel mengkasih nama mana. Di Al-Quran dikatakan Allah memberikan mana. Ditanya mana artinya apa, bingung. Loh.
Jadi teman-teman, kalau kita mau diskusi ilmiah akademis, udah selesai. Sudah selesai. Kalau tidak percaya, patahkan argumen saya. Silakan. Ada orang muslim yang berkelas naik, nggak ada yang berani mereka. Yang sarjana-sarjana semua pada diem. Oh, gimana? Kita kasih naik yang berikutnya ada Abah Kolot. Ya, silakan Abah Kolot. Ini ada 7.500 orang nih. Ya, silakan. Abah Kolot, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam Abah Kolot. Nah, nggak mau ngomong. Ya udah, dibawa dulu Abah Kolot. Coba ada nggak? Ini ada 38 orang. 38 orang mau mengajukan permintaan naik. Coba siapa kira-kira yang berkelas begitu biar saya naikkan? Oke, kita acak saja lah ya. Coba kita kasih naik ada. Bentar. Hiskia, ya, silakan Hiskia. Shalom. Shalom Hiskia, silakan nyalakan kamera dulu Hiskia. Shalom Horas. Shalom Horas. Hiskia, perkenalkan diri dulu, Kristen ya. Kristen lah. Oke, Hiskia umur berapa Hiskia? Umur 21 lah. Oh, masih 21. Oke, silakan ya. Jadi Saya aku yang mau kutanya bukan tentang konsep yang hari ini lah, dan tapi barusan aku ada nemu sebuah video oke. antara perdebatan lah sama Dengan? si RK. Nah, di video itu aku agak bingung lah, soalnya RK menanyakan ke Lae menyembah Yesus apa tidak, terus Lae bilang berbakti. Dalam artian itu menyembah tidak sujud karena tidak berhadapan langsung atau berbakti dalam hal apa? Aku agak bingung. Oke, izinkan saya ambil dulu ya. Mungkin Lai bisa putarkan videonya. HP ku cuma satu lah. Oh, HP cuma satu. Oke, izinkan saya ambil dulu ya. Ambil dulu HP saya. Karena itu ada di sini. Bentar, itu sudah pernah saya bahas. Mengenai yang RK bilang, Edis tidak menyembah Yesus. Menyembah manusia boleh gitu ya. Betul nggak itu? Betul nggak itu? Nggak ada suara? Iya benar lah, benar yang itu. Oke, baik. Kita harus jawablah pelan-pelan ya. Saya ambil dulu. Oke, kita kajian lah ya hari malam minggu. Hari Minggu, Sabtu Minggu saya lebih senang sebenarnya membahas internal kita. Ini kan setiap live udah selalu saya tonton, cuman baru kali ini aku naik karena benar-benar bingung, nggak tahu bagaimana jawabannya. Oke, baik. Jadi pada waktu itu saya sedang berbicara dengan RK masalah penyembahan. Kalau abang lihat ya, saya panggil adik aja lah ya, saya panggil Lea aja lah ya karena lebih muda ya. Begini, Lea. Jadi kalau Lea lihat video itu secara utuh, kami sedang membahas penyembahan. Nah, RK saya bilang begini, ini nyembah patung tidak? Dia bilang enggak, ini enggak menyembah kata dia. Nah, memang kami berdebat soal penyembahan. Makanya saya balik dulu kamera saya sebentar ya. Sebentar, sorry. Nah, saya kasih dulu. Kita agak sedikit lebih mengulang lagi ya. Sorry ya, sabar ya. Aduh, sebentar, sabar. Tenang. Mana sih ya? Nah ini. Kelihatan nggak orang yang ada di si depan ini? Iya. Yang ini kelihatan ini?
Iya, kelihatan. Nah, pada waktu itu dalam video utuhnya kami sedang berdebat apa yang dimaksud menyembah. Nah, saya mengatakan inilah yang dimaksud menyembah. Yang dalam bahasa Yunaninya disebut proskuneo. Kalau lain orang Batak ada marsomba, betul? Ahmad Soba. Ya. Halo, Le. Nah, kalau karena saya udah lahir di Lampung, ada juga itu tari sembah yang digunakan untuk menyambut pembesar-pembesar. Jadi menyembah atau proskuneo adalah sebuah gerakan badan di mana orang tersebut merendahkan badannya, entah sampai lututnya saja yang menyentuh tanah, bisa juga sampai keningnya atau dahinya ini menyentuh tanah. Itulah yang dimaksud menyembah. Nah, RK nggak mau, bukan itu menyembah katanya. Menyembah bukan seperti itu. Nah, di dalam pikiran dia, menyembah itu harus ada korban, harus ada imam, harus ada altar. Itu yang dimaksud menyembah. Kalau seperti ini doang, dia nggak menyembah. Nah, makanya pada waktu itu saya mengatakan begini loh. Kalau itu kesimpulannya, maka jangan pernah katakan Yesus disembah. Karena di dalam Alkitab tidak pernah orang datang kepada Yesus dibawakannya imam lalu korban bakaran, nggak ada dalam Alkitab begitu. Nah, sekarang karena sudah setuju seperti ini, inilah yang saya maksud menyembah. Pertanyaan saya kepada Lai, pernahkah Lai melakukan hal seperti ini di gereja? Oh, tidak, Le. Nah, makanya pada waktu itu saya bilang, saya tidak menyembah. Tonton aja videonya. Saya tidak menyembah tunggang tungging. Ya, paham, Le. Ya. Jadi video itu berbicara mengenai apakah saya menyembah Yesus, apakah saya tunggang tungging begini? Saya bilang tidak. Saya tidak tunggang tungging. Saya tidak menyembah tunggang tungging. Yang saya lakukan adalah perbaktian. Apa itu perbaktian? Berbakti adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Contoh. Tuhan Yesus bilang, jangan mencuri. Lalu saya melakukannya. Begitu. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Lalu saya melakukannya. Nah, itu yang dimaksud berbakti. Nah, berbakti itu lebih penting ketimbang tunggang tungging. Karena banyak orang habis tunggang tungging, setelah dia menaikkan kepalanya, dia ke Indomaret nyolong susu. Banyak. Iya, banyak. Dia pakai sorban, pakai jubah, pakai cadar. Oh, begitu. Setelah naik dia kepalanya, pergi ke Indomaret, diambil susu, nyolong. Seperti itu. Makanya yang Tuhan pentingkan itu bukan gerakan-gerakan badan. Begitu. Yang Tuhan pentingkan itu adalah perbuatan, seperti itu. Ya, karena begini lah ya, saya jamin karena video tersebut pasti banyak banget yang salah paham sama Lai, dan bahkan pasti banyak yang bilang Lai jadi mungkin Edis saksi Yehova, makanya aku pengen memastikan sampai naik ke sini Lai, itu aja sih. Nah, saya coba ya kita ini kan videonya ya. Bentar. Video tersebut nampaknya masih saya simpan. Ini memang harus diluruskan. Kalau nggak betul seperti Lai bilang itu, Ya, ada biar nggak salah orang-orang paham juga sama Lai, perlu juga itu. ya betul. Baik. Saya akan tunjukkan lah ya. Saya tunjukkan. Sebentar ya. Apakah ini yang dimaksud? Sebentar ya. Saya balik dulu kamera saya ya, biar kita sama-sama nonton. Bentar, sabar. Bentar, sabar. Sebentar. Sabar ya. Atau kalau Laya udah ada videonya malah lebih jelas. Bentar. Bukan ini. Bukan ini. Apakah ini?
Ini nyari-nyari begini yang lama ini. Aduh. Udah gitu aja lah. Kalau memang videonya nggak dapat, gak apa-apa. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita Nggak tahu, kayaknya dihapus mungkin sama dia ya videonya. Pokoknya intinya begitu. Dia bilang pada video tersebut, Edis tidak menyembah Yesus, tapi menyembah manusia boleh, begitu kan? Betul nggak? Iya. Apa itu? Ah, coba Iya, dulu saya tanya. Coba dulu saya tanya sama Lai. Di dalam Alkitab ada nggak manusia nyembah manusia? Ada? Berarti manusia disembah. Iya. Ah, iya, apa emang itu yang betul, itu yang betul. Nah, kita tampilkan saja ya. Nah, ini karena banyak orang-orang tidak tahu ini, kita tampilkan nih. Saya kasih tunjuk. Kita harus pelan-pelan ya membuat ini lagi, siaran ini harus pelan-pelan. Saya kasih tunjuk ya. Oke. Karena video-video tersebut itu bagi orang awam itu terkesan benar gitu loh. Tetapi bagi orang-orang yang belajar, video tersebut tuh adalah orang-orang yang nggak ngerti lah. Ya sebentar ya. Saya kasih tunjuk ya Bang ya. Bentar. Ini kalau nyari-nyari begini agak sedikit lama teman-teman ya. Oke. Saya buka 2 Samuel 9 ayat 6 ya. 2 Samuel 9 ayat yang ke-6. Oke, 2 Samuel 9 ayat 6. Coba lah yang baca dulu, silakan. Ini saya buang aja dulu tulisannya. Ayat 6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Raja Daud, menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Oke, apa yang dilakukan Mephiboset di sini? Menerima. Bukan menerima. Coba baca yang benar, baca yang benar. Iya, iya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel dari Leodebar dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul. Abang tahu nggak siapa Mephiboset ini? Kurang tahu sih bang. Mephiboset ini anak cacat dia, anak yang cacat, anaknya Yonatan. Yonatan tahu nggak siapa? Kurang sih lah. Kurang tahu juga. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya Nathan ini anaknya Saul. Dia teman dekatnya daripada Daud. Nah, dia punya anak ini dulu pernah jatuh, makanya dia cacat si Mephiboset ini ya. Nah, Mephiboset ini ia sujud dan menyembah. Makanya saya bilang di dalam Alkitab ini proskuneo kepada orang itu nggak apa-apa. Kepada raja, kepada pembesar gitu. Nggak masalah itu. Yang dilarang itu adalah proskuneo kepada patung seperti ini. Nah ini. Nih. Saya kasih tunjuk. Foto yang tadi lah ya. Iya nih. Nah proskuneo kepada patung seperti ini yang tidak boleh. Tuh. Kalau proskuneo kepada raja, kepada Daud, kepada Yesus, kepada Bapa di sorga, itu boleh begitu. Nah, cuman saya dalam kehidupan sehari-hari, memang waktu saya ke gereja, saya nggak begini-begini di gereja itu. Nggak proskuneo, tetapi kami melakukan perbaktian, yaitu melakukan apa yang diperintahkan, seperti itu. Seandainya Yesus muncul di tengah-tengah kita, kita pasti semua akan proskuneo. Pasti kita akan melakukan proskuneo, bowing down, ya, atau prostrate kalau dalam bahasa Inggris. Ya, Ya cukup lah gitu aja. Ya biar Situ orang ya. juga nggak salah paham sama lain.
Itu aja, karena pasti banyak banget yang ngatain Lai itu dia jadikan alasan bahwasanya Lai jadi seorang saksi Yehova. Ya, Itu aja. itulah memang yang sedang saya alami sekarang. Badai yang sedang saya alami itu sekarang. Tetapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang ngerti itu paham maksud saya. Nah, RK ini kan memang dia itu kerjanya itu dia itu mau cari duit, cari apa namanya orang-orang pembenci saya gitu loh. Jadi dia itu mencari haters begitu. Karena ke waktu saya ngomong itu banyak orang-orang itu salah paham dan akhirnya menganggap saya sesat. Nah, ini kesempatan bagi dia. Begitu loh. Orang-orang ini harus ditarik sama dia supaya menjadi pendukungnya, dan yang penting bagi RK itu adalah duitnya mereka itu. Itu sudah kesaksian dari istrinya sendiri. Gimana? Memang itu. Akhirnya apa? Akhirnya duit itu dipakai oleh RK untuk apa? Untuk ngamar dengan perempuan lain. Nah, memang sudah terbukti. Terus terjadi yang awam ujung-ujungnya pasti ya salah pemikiran ya, yang botol-botol. Iya, jadi selama ini kalau dia Tritunggal dia itu bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tritunggal RK itu adalah RK, istri dan selingkuhan. Itu Tritunggalnya. Tritunggal RK-nya itu kayak gitu. Oke lah. Ya, seperti itu. Biar yang lain juga udah pada ngantri. Makasih Lego ya. Oke, jadi gara-gara membahas RK kita jadi bahas RK nih ya. Maaf lah Kule, jadi Ya, oke, udah saya turunkan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalian sendiri sudah menjadi saksi ya, bagaimana akhirnya terbuka ya. Ya, RK akhirnya dia punya perempuan lain ya, sering mengatakan saya Edis mendukung poligami. Ternyata RK yang poligami. Padahal teman-teman ya, semua statement-statement saya itu pasti ada latar belakangnya, dan kadang-kadang pun saya itu melakukan sarkasme. Kalau teman-teman yang sering nonton saya itu, saya sering melakukan sarkas. Begitu.